Hai guys, selamat datang di channel baru Cesar Sarif. Pada video pertama ini, mari kita lanjutkan pembahasan manga Keiju Hachiko chapter 126, dimana pada akhir chapter kemarin, Mina berencana menembak Keiju Meireki menggunakan senjata Kronosnya. Apakah rencana Mina akan berhasil? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Melanjutkan chapter kemarin, berkat usaha Kafka dan Kikoru, akhirnya mereka berhasil menggiring Keiju Meireki ke lokasi yang ditentukan. Okonogi menginformasikan kepada semua orang kalau sasaran telah tiba di lokasi. Di sini Kafka pun langsung berteriak, "Mina!" Di sisi lain, Mina sudah bersiap di dalam Kraunos. Pemuatan organ unik selesai. Pendinginan laras meriam selesai. Tingkat erosi stage 3. Semua sistem pendukung berfungsi normal. Target sudah terkunci. Sambil mengatakan fire, dengan ekspresi seriusnya, Mina pun menembakkan Kronosnya. Zoom, suara tembakan gelombang Kronos terdengar begitu keras. Tembakan tersebut melesat begitu cepat ke arah Keiju Meireki. Okonogi pun menyaksikan pelepasan tembakan tersebut dengan penuh harapan. Mengetahui ada serangan yang mengarah ke dirinya, Keiju Meireki pun membuka mulutnya dan berencana melawan tembakan Kronos dengan tembakan gelombang kaiju miliknya. Okonogi, Direktur Itami dan juga Nogizaka terkejut melihat respon Keiju Meireki yang tidak terduga itu. Dua tembakan dahsyat akhirnya bertabrakan di tengah-tengah kota. Zuak. Soshiro, Narumi dan Direktur Itami terlihat sangat tegang menyaksikan bentrokan kedua tembakan dahsyat tersebut. Bahkan Nogizaka saja sampai berdiri karena tidak menduga kalau Keiju Meireki akan menembak balik. Di sisi lain, Kurusu juga sampai berkeringat dingin mengetahui tembakan dahsyat Kronos masih bisa ditahan oleh Keiju Meireki. Kekuatan Keiju Meireki ini benar-benar sangat mengerikan. Walau begitu, Mina masih terlihat belum menyerah. Dia berteriak menyuruh ruang kendali untuk tetap mempertahankan meriam. Adu kekuatan tembakan pun masih terus berlanjut. Tiba-tiba terdengar suara bip bip bip. Ternyata sirkuit nomor 3 dan 9 telah mengalami kerusakan. Suhu laras meriam juga meningkat drastis. Tidak hanya itu saja, terdengar suara psh, psh dari mesin Kronos. Okonogi berteriak kalau komponen mesin mulai meleleh. Seolah tidak mendengar perkataan Okonogi, Mina masih terus melanjutkan adu tembakannya. Okonogi pun kembali memperingatkan Komandan Mina untuk segera pergi dari sana. Di saat Mina sendiri mulai ragu apakah hanya sampai di sini saja, tiba-tiba Kikoru muncul melompat ke atas Keiju Meireki dan bersiap menyerangnya. Dia memohon kepada senjatanya Numbers nomor 4, "Aku tahu bahwa kau sudah mencapai batas kekuatanmu, tapi kumohon satu serangan lagi. Pinjamkanlah kekuatanmu untuk satu serangan lagi." Dengan sepenuh tenaga, Kikoru pun mencoba mengayunkan kapak Numbers nomor 4-nya itu. Kurusu yang berada di ruang kendali dibuat terkejut dengan presentase kekuatan Numbers nomor 4 milik Kikoru yang tiba-tiba berubah. Dari yang awalnya hanya tinggal 51% saja, kini kembali naik menjadi 93%. Terlihat tangan seseorang muncul dan membantu Kikoru memegang dan mengayunkan senjatanya. Kemungkinan tangan itu adalah bayangan tangan dari ibu Kikoru. Dengan mengaktifkan retina mata Numbers nomor 1, Kikoru melihat dalam Keiju Meireki untuk memprediksi gerak-geriknya. Dalam hatinya Kikoru berkata,
nyawa seorang prajurit pasukan pertahanan adalah tombak bagi negara, sekaligus perisai bagi warga negara. Tapi satu serangan ini, Kikoru tidak hanya dibantu bayangan ibunya saja, tetapi dia juga teringat kenangan masa kecilnya saat bersama dengan ayahnya. Terlihat Kikoru kecil yang berlari dan memeluk Isao dengan riang gembira. Tidak hanya Kikoru saja yang terlihat bahagia, wajah Isao juga terlihat tersenyum dengan begitu lebar. Sambil berteriak mempersembahkan khusus untuk dirimu seorang, Kikoru pun menebas keju Mereki begitu keras dengan kekuatan penuh sebesar 93%. Serangan Kikoru ini berhasil melukai keju Mereki dan menghentikan semburan tembakannya. Sehingga tembakan Kranos milik Minat tadi akhirnya berhasil mengoyak dan menghancurkan tubuh keju Mereki. Melihat celah tersebut, Kikoru pun langsung berteriak dengan sangat kencang, "Kumohon, Kafka Hibino!" Melihat inti tubuh keju Mereki yang akhirnya terbuka di depannya, Kafka pun mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangan penghabisan. Dengan tatapan serius, Kafka pun menjawab permintaan Kikoru, "Serahkan padaku." Akankah Kafka mampu melakukan serangan penghabisan ini? Ataukah lagi-lagi keju Mereki berhasil mengatasi serangan ini? Gimana nih menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya dari channel ini. Aku Cesar Sarif, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.